Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Astuti dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Hari ini saya akan berbagi informasi pada rekan-rekan guru tentang perekrutan guru SELN pada tahun 2021. Kabar baiknya, pada kali ini perekrutan dilakukan secara besar-besaran untuk guru PNS maupun non-PNS. Kalau tidak salah ada 110 peluang untuk guru dengan formasi yang berbeda-beda. Ada guru agama, ada guru kelas, ada guru kimia, fisika, matematika, IPA, macam-macam. Nanti bisa dicek lebih lanjut. Ada 110 formasi dengan negara tujuan Jepang, Myanmar, Malaysia. Malaysianya ada di Kuala Lumpur, ada di Kinabalu, ada yang di Johor Bahru. Kemudian Jepangnya untuk di Tokyo, kemudian Arab Saudi ini untuk di Riyadh, untuk Jeddah, dan ada di Kairo, Mesir. Menjadi guru SLN merupakan salah satu kebanggaan sekaligus menjadi pengalaman tersendiri bagi kami karena kita mendapatkan kesempatan untuk mengajar anak bangsa yang ada di luar negeri. Saya pribadi mulai bergabung di SLN sejak tahun 2016. Serangkaian proses tes dilakukan diawali dengan tes administrasi, kemudian diikuti dengan tes tulis, ada tes wawancara, dan tes micro teaching, dan tes psikologi secara bertahap. Kalau berdasarkan pengalaman saya dulu, pertama dilakukan pemberkasan secara online, kemudian akan ada pengumuman yang sesuai dengan kualifikasi, kemudian akan dilakukan seleksi lebih lanjut hingga akhirnya diundang beberapa orang ke Jakarta untuk melakukan tes secara langsung, yaitu ada tes tulis, kemudian wawancara, dan praktek mengajar sekaligus tes psikologi dan tes TOEFL ulang. Jadi saat itu kita datang siang hari, saya berangkatnya dari Malang waktu itu pagi hari, kemudian sampai di Jakarta sekitar siang hari dalam kondisi penat begitu, kita sudah langsung masuk ruangan. Di sana disambut dengan selembar kertas dengan foto kita, dan kita langsung dipersilakan untuk tes setelah istirahat sejenak, sholat, dan makan. Jadi tes dilakukan secara bertahap sampai malam, kemudian esoknya berlangsung lagi. Jadi memang kita dites dalam kondisi, dalam tekanan untuk menguji seberapa besar ketangguhan kita, mungkin seperti itu. Karena ketika mengajar di luar negeri, kita harus siap dengan beberapa mapel yang boleh jadi tidak menjadi bidang kita, dan boleh jadi kita akan mendapatkan pekerjaan yang secara beruntun datang terus-menerus. Nah, itulah kita ditesnya dalam kondisi tertekan saat itu. Kebetulan saat itu tes yang dilakukan pada masa saya itu tidak sebanyak yang sekarang. Waktu itu hanya diambil kalau tidak salah 6 orang untuk penempatan Malaysia, kemudian Jepang, dan Myanmar. Jadi untuk kali ini rekan-rekan berkesempatan besar untuk bergabung di SELN. Kalau misalnya rekan-rekan ingin ke Arab Saudi, mungkin nanti bonusnya adalah bisa umroh lebih sering ya ke sana ya. Tapi kalau mau pulang nanti jadinya biayanya yang agak mahal. Waktu itu saya memilih ke Malaysia karena saya berpikir kalau pulang nanti bisa lebih cepat. Ya, pada dasarnya saya tidak banyak berharap ketika saat itu mengikuti tes karena saya hanya ingin mencoba. Tetapi ketika kemudian lolos, akhirnya anak pertama saya itu menyalahkan saya. Mama sih coba-coba, ini kalau mama berangkat aku jadinya ditinggal. Nah, kebetulan saat itu anak saya masih kecil-kecil, masih kelas 3 SD, kemudian TK, dan satu lagi masih kecil 2,5 tahun. Jadi ketika ada pengumuman itu antara senang dan sedih gitu, karena senangnya saya sudah berhasil melewati tahapan itu, sedihnya adalah saya akan berangkat meninggalkan anak-anak saya karena ketika berangkat saya non PNS sehingga harus berangkat sendiri, baru nanti setelah aman keluarga boleh menyusul begitu. Jadi suka duka untuk pemberangkatan ke SLN bagaimana, insya Allah akan saya bagi lebih lanjut pada video selanjutnya. Pada hari ini khusus saya akan berbagi informasi tentang formasi perekrutan SLN untuk guru dan tenaga kependidikan. Mari kita simak.
Selamat datang di Seleksi Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SLN 2021. SLN tersebar dalam beberapa negara, di antaranya adalah Belanda, Jepang, Mesir, Rusia, Arab Saudi, Myanmar, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia. Ini adalah suasana di Sekolah Kuala Lumpur, Sekolah Nusa Kota Kinabalu, Sekolah Syed Davao di Filipina, Sekolah Indonesia Jeddah, Sekolah Indonesia Kairo di Mesir, Sekolah Indonesia Johor Bahru di Malaysia, Sekolah Indonesia Singapura, Sekolah Indonesia Netherlands, dan masih ada beberapa sekolah Indonesia yang lain. Berikut adalah edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2021 tentang seleksi bersama penerimaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Indonesia Luar Negeri tahun 2021. Kita lihat di sini banyak sekali formasi yang disediakan. Ada guru agama Katolik 2 orang, agama Kristen 2 orang, bahasa Arab 1 orang, bahasa Indonesia 9 orang, bahasa Inggris 4 orang, Mandarin 1 orang, guru biologi 3 orang. Kita lihat persebarannya di sini. Kota Kinabalu ini di Malaysia, Riyadh ini di Saudi Arabia, Singapura, Riyadh, Jeddah ini di Saudi Arabia, Kairo di Mesir, Tokyo di Jepang, ini Malaysia, Singapura, kemudian Johor Bahru Malaysia, Riyadh, Saudi Arabia dan Jeddah, Kinabalu Malaysia, Singapura, Bangkok di Filipina, Bangkok di Thailand, kemudian Kairo di Mesir. Ini kalau dilihat formasinya cukup banyak ya. Ada guru BK, guru fisika, guru geografi, IPS. Guru kelas cukup banyak sekali, ada 22 orang. Ada yang di Kuala Lumpur, bermacam-macam di sini. Nanti edaran ini bisa dilihat di deskripsi untuk melihat lebih detailnya. Nah, persyaratan umum untuk mengikuti seleksi ini adalah warga negara Indonesia. Kemudian usia saat mendaftar adalah 40 tahun. Kemudian sehat jasmani dan rohani, dan bebas narkoba, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, tidak pernah diperhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta, serta tidak sedang menjalani perjanjian atau kontrak kerja atau ikatan dinas pada instansi pemerintah. Bagi pelamar calon guru atau tendik berstatus PNS, wajib melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian terkait izin mengikuti seleksi dan kesediaan menerima kembali di instansi asal. Untuk tahun ini merupakan kabar baik bagi PNS karena pada tahun sebelumnya semua PNS dipulangkan kecuali kepala sekolah. Jadi ini adalah kesempatan rekan-rekan, tetapi syaratnya harus mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian setempat. Kemudian persyaratan khusus bagi guru mau baik PNS maupun non-PNS adalah bagi yang PNS sudah memiliki pangkat minimal golongan 3B. Jadi penata muda tingkat 1 golongan 3B. Ijazah minimal S1 dengan IPK minimal 2,75. Yang perlu dipersiapkan lagi adalah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian diutamakan yang memiliki NUPTK. Jadi untuk yang poin D, sertifikat pendidik ini bisa untuk mahasiswa alumni SN3P meskipun belum punya NUPTK, biasanya sudah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian kalau belum punya sertifikat pendidik, diutamakan sudah memiliki NUPTK. Kemudian memiliki kecakapan dalam berbahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat TOEFL minimal skor 450 atau IELTS dengan 5.0. Kemudian ini diminta diterbitkan oleh perguruan tinggi atau lembaga bahasa yang terakreditasi. Kemudian memiliki pengalaman mengajar 5 tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua yayasan. Diutamakan yang menguasai bahasa lokal sesuai negara penempatan. Bagi pelamar guru seni budaya untuk Kairo diutamakan memiliki kemampuan memainkan alat musik tradisional. Nah, memang biasanya yang di luar negeri ini diutamakan yang memiliki keterampilan khusus, misalnya seni atau olahraga dan pramuka. Nah, selanjutnya untuk tenaga kependidikan, ini beda dengan guru ya, tenaga kependidikan ini biasanya untuk ditempatkan di TU.
akan ditempatkan di SCLN untuk yang PNS, sedangkan yang di SCLC adalah untuk yang non-PNS dengan persyaratan yang bisa dibaca pada tabel berikut. Nah, untuk rencana penjadwalan kegiatan seleksi ini, saat ini adalah tahap pengumuman resmi seleksi mulai dari 3 Maret 2021, waktu pendaftaran dari 3 Maret sampai 16 Maret 2021, kemudian hasil seleksi administrasi 25 Maret, kemudian pelaksanaan seleksi 6 sampai 9 April, dan pengumuman hasil seleksi pada Mei 2021. Jadi untuk pelaksanaan seleksi ini kalau pada perekrutan zaman kami tahun 2016 itu diundang ke Jakarta dengan transportasi gratis gitu ya di hotel. Jadi kita bisa hadir ke sana sudah bersyukur karena mendapat fasilitas gratis. Jadi saat itu tidak banyak berharap sebenarnya, tapi alhamdulillah diberi kesempatan untuk lolos. Oke, baik rekan-rekan. Untuk pendaftaran daring mulai tanggal 3 sampai 16 Maret pukul 12 WIB dengan mekanisme sebagai berikut. Peserta wajib memiliki surat elektronik yang aktif, jadi memiliki email aktif. Kemudian peserta seleksi melakukan pendaftaran atau registrasi awal secara daring melalui laman http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id SELN. Melalui laman http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/SELN. Pendaftaran lanjutan dilakukan dengan login menggunakan username dan password yang dikirim oleh Sekretariat Panitia Seleksi bersama melalui surat elektronik peserta seleksi. Tahapan pendaftaran lanjutan meliputi memilih jabatan yang akan dilamar, mengisi informasi data diri pelamar yang meliputi data pokok pelamar, riwayat pendidikan yang ditempuh, riwayat jabatan atau pengalaman yang pernah ditekuni, informasi pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, mengunggah hasil pindai dokumen atau berkas yang dipersyaratkan paling lambat 16 Maret 2021 pukul 24.00 WIB. Bagi semua pelamar, harus menyiapkan pas foto 3x4 sebesar file maksimal 500 KB. Kemudian surat lamar ditandatangani atas materai 10.000 yang ditujukan kepada PLT Sekretaris Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Format 1 dapat diunduh. Kemudian NUPTK bagi yang memiliki kartu tanda penduduk dan akta lahir, ijazah pendidikan terakhir, ijazah ini dilampirkan dengan transkripnya sekali. Kemudian TOEFL, sertifikat ini sangat menunjang. Jadi kalau ada sertifikat yang bisa diikutkan, apalagi prestasi di bidang nasional, ini sangat menunjang sekali. Kemudian surat keterangan sehat dan bebas narkoba selama 6 bulan terakhir dari dokter. Kemudian deskripsi diri. Oke, dan seterusnya Anda nanti bisa membacanya pada kolom deskripsi. Ini kita simak untuk proses seleksi ya. Daftar nama pelamar dan kualifikasi terbaik akan diumumkan pada portal resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pelamar yang lulus akan dapat mengikuti proses seleksi kompetensi yang terdiri dari untuk guru SLN, meliputi psikotes, uji kemahiran bahasa Indonesia, kemudian tes kemampuan bahasa Inggris, micro teaching, dan wawancara. Bagi calon tenaga kependidikan SLN, ini berbeda pada micro teaching-nya. Karena memang bukan untuk mengajar ya. Kemudian daftar nama peserta seleksi kompetensi yang dinyatakan lulus akan diumumkan melalui portal resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketentuan lain yang harus diikuti adalah setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan. Panitia seleksi bersama dapat merekomendasikan calon guru atau tenaga kependidikan pada negara lain selain yang dilamar. Pendidik tetap pada pusat kegiatan belajar atau CLC yang telah menyelesaikan masa penugasan awal selama 2 tahun dan saat ini berada di CLC Malaysia dapat mengikuti seleksi untuk formasi guru atau tenaga kependidikan penempatan SLN di Malaysia. Untuk mengikuti proses seleksi ini, pelamar seleksi tidak dipungut biaya apapun.
Apabila pada kemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai atau manipulasi, maka bisa dibatalkan atau diberhentikan dari guru atau tenaga kependidikan SLN. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan sebagai guru atau tenaga kependidikan SLN sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal atau dianggap mengundurkan diri. Panitia seleksi bersama tidak melayani komunikasi dengan pelamar dalam bentuk apapun. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada portal resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Segala kerugian akibat kelalaian tidak memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi tanggung jawab pelamar. Yang menjadi catatan di sini, rencana penjadwalan bisa berubah sesuai dengan penetapan jadwal panitia seleksi bersama. Ini ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2021. Baik rekan-rekan semuanya, apakah Anda tertarik untuk bergabung di SLN? Tentu saja pengalaman yang sangat besar akan kita dapatkan. Selain itu, bonus yang lain adalah kita akan mendapatkan gaji dalam bentuk dolar. Oke, selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil mengabdi kepada anak bangsa dimanapun berada. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga Anda bisa mendapatkan pemberitahuan terbaru dari video yang sudah saya buat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.